Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di video kali ini kita akan membahas latihan soal TWK CPNS 2023 dan video ini video yang ke-104. Soal pertama. Kemajemukan pluralisme agama di Indonesia telah berlangsung lama dan lebih dahulu dibandingkan dengan di negara-negara di dunia pada umumnya. Kemajemukan sosial keagamaan membentuk struktur horizontal sehingga umat yang berbeda agama adalah A. Mempunyai satu dasar dan satu tujuan, B. Menganut prinsip kebebasan beragama, C. Melakukan kerjasama dan toleransi beragama, D. Memiliki hak dan kewajiban sederajat, E. Melaksanakan ibadah sesuai ajaran agama. Kemajemukan sosial keagamaan membentuk struktur horizontal. Horizontal artinya adalah sederajat. Jadi, soal nomor 1 jawabannya adalah pilihan D, yaitu memiliki hak dan kewajiban sederajat. Walaupun terdapat kemajemukan atau keberagaman sosial keagamaan di Indonesia, tetapi setiap warga negara, walaupun mereka berbeda agama, mereka memiliki hak dan kewajiban sederajat. Soal nomor 1 jawabannya adalah pilihan D. Soal nomor 2. Pers memiliki peranan penting dalam sebuah negara demokrasi seperti Indonesia. Pers merupakan alat perlawanan dan perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia ketika perang fisik bukan lagi sebuah jalan. Pers juga tidak bisa dipisahkan dengan Sumpah Pemuda. Pers turut menyebarkan benih nasionalisme dan semangat persatuan Indonesia yang digagas oleh para pemuda. Salah satu fungsi pers bagi pemerintahan yaitu A. Merupakan perpanjangan tangan pemerintah, B. Mengontrol perilaku dan segala hal yang berkaitan dengan pemerintah, C. Sebagai oposisi terhadap kebijakan pemerintah, D. Sebagai sarana untuk memberitahukan segala bentuk kebijakan atau keputusan-keputusan yang diambil pemerintah, E. Sebagai penyeimbang atas kebijakan yang pemerintah ambil. Yang ditanyakan adalah salah satu fungsi pers bagi pemerintah. Di antara kelima pilihan ini, yang merupakan salah satu fungsi pers bagi pemerintah adalah pilihan D, yaitu sebagai sarana untuk memberitahukan segala bentuk kebijakan atau keputusan-keputusan yang diambil oleh pemerintah. Jadi soal nomor 2 jawabannya adalah D. Soal nomor 3. Pancasila mengandung nilai-nilai luhur yang dijadikan tolak ukur dalam melaksanakan pembangunan nasional, baik perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, maupun evaluasinya. Pernyataan tersebut merupakan pengertian fungsi Pancasila sebagai A. Pandangan hidup bangsa, B. Paradigma pembangunan nasional, C. Moral pembangunan, D. Cita-cita dan tujuan nasional, E. Pengamalan Pancasila. Pancasila mengandung nilai-nilai luhur yang dijadikan tolak ukur dalam melaksanakan pembangunan nasional, baik dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, maupun evaluasinya, merupakan pengertian fungsi Pancasila sebagai, jawabannya adalah sebagai moral pembangunan. Jadi soal nomor 3 jawabannya adalah pilihan C, moral pembangunan. Soal nomor 4. Bela negara adalah istilah konstitusi yang terdapat dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Berdasarkan landasan hukum inilah, maka setiap warga negara berkewajiban untuk menjaga kedaulatan bangsa dari segala macam ancaman. Sikap yang bisa dilakukan sebagai warga negara adalah dengan A. Menangkal berbagai ancaman dengan alat alternatif seperti sihir dan santet karena itu merupakan alat khas bangsa Indonesia. B. Memberikan pengetahuan dan pendidikan agar pemahaman Anda lebih baik tentang upaya menahan kedaulatan bangsa dengan kekerasan. C. Memberikan pendidikan akan pentingnya menjaga kedaulatan bangsa dan negara melalui keluarga. D. Melakukan sosialisasi dengan demikian akan memberikan pengetahuan kepada masyarakat akan pentingnya bela negara yang buruk. E. Membiarkan saja karena tidak ada tindakan nyata dari pemerintah untuk mendukung usaha bela negara. Yang ditanyakan adalah sikap yang bisa dilakukan sebagai warga negara dalam upaya bela negara, dalam menjaga kedaulatan bangsa dari segala ancaman. Di antara kelima pilihan ini yang dapat kita lakukan sebagai warga negara adalah pilihan C, yaitu memberikan pendidikan akan pentingnya menjaga kedaulatan bangsa dan negara melalui keluarga.
Soal yang kelima, menjaga keutuhan bangsa dan negara Indonesia dari berbagai hambatan baik dalam negeri ataupun luar negeri, setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa. Hal ini merupakan usaha yang dilakukan warga negara dalam upaya menjaga A. Jiwa bangsa agar tidak ternodai oleh pengaruh budaya asing, B. Kewajiban bangsa yang dilaksanakan oleh seluruh warga negara Indonesia, C. Kedudukan bangsa agar tidak berada di bawah dari negara lainnya, D. Kehormatan bangsa yang diwujudkan dalam bentuk sikap dan perilaku, E. Kedaulatan bangsa agar terbebas dari belenggu penjajah. Menjaga keutuhan bangsa dan negara Indonesia dari berbagai hambatan, baik yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri, yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa, merupakan usaha yang dilakukan warga negara dalam upaya menjaga, yaitu jawabannya pilihan D, menjaga kehormatan bangsa yang diwujudkan dalam sikap dan perilaku. Jadi soal nomor 5 jawabannya adalah D. Soal nomor 6. Karakter itu adalah pola tingkah laku dari tiap individu manusia Indonesia, yang mana antara satu individu dengan individu yang lain memiliki karakter yang berbeda. Karakter dalam masyarakat Jawa tentu berbeda dengan karakter dalam masyarakat Madura. Hal ini merupakan perwujudan dari kebinekaan dan keberagaman masyarakat Indonesia. Nilai integritas apa yang bisa diterapkan dalam wacana fenomena kejadian di atas? A. Kepedulian agar tidak terjadi perpecahan di dalam tubuh bangsa Indonesia yang beragam dan majemuk. B. Gotong royong, membantu sesama alat bangsa dalam memecahkan masalah dan problematika yang ada di Indonesia dengan segala cara. C. Toleransi, sebab kebinekaan kita dapat terjaga apabila ada toleransi antar sesama suku, ras, agama, dan kebudayaan yang ada di Indonesia, dan itu merupakan salah satu perekat kita dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. D. Tanggung jawab, dengan adanya tanggung jawab membuat bangsa kita lebih fokus terhadap diri sendiri ketimbang orang lain, dan ini yang membuat perkembangan dan kemajuan zaman semakin pesat dibandingkan oleh negara lain. E. Kemandirian, disebabkan dengan adanya keberagaman otomatis dituntut pula adanya kemandirian antar anak bangsa yang satu dengan antar anak bangsa yang lain. Hal ini memungkinkan terjadinya separatisme yang dapat membuat keberagaman tersebut bisa terpecah belah. Yang ditanyakan adalah nilai integritas yang bisa diterapkan dalam wacana fenomena adanya karakter setiap individu, yang mana satu individu dengan individu yang lain memiliki karakter yang berbeda. Contohnya adalah karakter masyarakat Jawa yang berbeda dengan masyarakat Madura, dan merupakan perwujudan dari kebinekaan dan keberagaman masyarakat. Nilai integritas yang diterapkan dalam wacana fenomena tersebut, yaitu adanya keberagaman karakter, kemudian keberagaman masyarakat. Di antara kelima pilihan ini, yang nilai integritas yang menggambarkan fenomena tersebut adalah pilihan C, yaitu toleransi. Sebab kebinekaan kita dapat terjaga apabila ada toleransi antar sesama suku, ras, agama, dan kebudayaan yang ada di Indonesia. Dan itu merupakan salah satu perekat kita dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda, tetapi tetap satu. Soal nomor 6, jawabannya adalah C. Soal nomor 7. Perhatikan pernyataan berikut ini. Doni memberikan makanan kucing liar yang ada di pasar. 2. Riko mengerjakan tugas yang diberikan oleh gurunya dengan sungguh-sungguh. 3. Robert membantu orang tuanya yang sedang bekerja di pasar. 4. Siti selalu berpegang pada prinsip hidupnya, yakni belanja adalah gaya hidupnya. 5. Budi sebagai pejabat publik, ia melakukan keterbukaan terhadap laporan keuangan di kantornya. Dari beberapa pernyataan yang ada di atas, manakah yang termasuk dalam contoh integritas diri? Nah, di sini yang pertama, Doni memberikan makanan kucing liar yang ada di pasar. Ini bukan merupakan contoh integritas diri, otomatis satu salah. Jadi A dicoret, B dicoret, C dicoret, dan E dicoret. Otomatis jawabannya adalah pilihan D, yaitu 2, 3, dan 5. Yaitu pilihan nomor 2, Riko mengerjakan tugas yang diberikan oleh gurunya dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, Robert membantu orang tuanya yang sedang bekerja di pasar. Yang kelima, Budi sebagai pejabat publik, ia melakukan keterbukaan terhadap laporan keuangan di kantornya. Jadi soal nomor 7 jawabannya adalah D, 2, 3, 5. Soal nomor 8.
Landasan filosofi pengelolaan sumber daya alam di Indonesia adalah Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Memanfaatkan sumber daya alam yang terkandung di Indonesia tentu harus dengan memperhatikan kesinambungan kesejahteraan bangsa yang berarti adalah A. Banyak KKN yang dapat memicu terjadinya krisis moneter. B. Harus memanfaatkan sumber daya alam secara terus-menerus. C. Harus ada kontrol terhadap pelestarian sumber daya alam yang ada. D. Kegagalan diplomatik untuk mempertahankan Timor Timur. E. Terjadinya perbedaan sosial yang tajam dalam masyarakat. Memanfaatkan sumber daya alam yang terkandung di Indonesia tentu harus dengan memperhatikan kesinambungan kesejahteraan bangsa, yang artinya adalah jawabannya pilihan C, yaitu harus ada kontrol terhadap pelestarian sumber daya alam yang ada. Soal nomor 9. Perhatikan pernyataan berikut ini. Dono merupakan artis yang suka terhadap budaya bangsa Indonesia. 2. Tommy adalah wirausaha yang dapat mengekspor hasil usahanya. 3. Silviana yang berjuang untuk sehat dalam melawan sakitnya. 4. Niki membuat musik lirik lagu Indonesia Raya yang diremix dengan budaya barat. 5. Bobby yang sering gonta-ganti motor keluaran terbaru. Dari pernyataan di atas yang merupakan pengamalan nilai nasionalisme adalah, nah di antara lima pernyataan yang ada, pilihan 4 jelas salah karena Niki membuat musik lirik lagu Indonesia Raya yang diremix dengan budaya barat. Artinya ini bukan pengamalan nilai nasionalisme. Jadi 4 salah. Pilihan B, D, E kita coret. Jadi pilihannya adalah antara A atau C. Pernyataan pertama, Dono merupakan artis yang suka terhadap budaya bangsa Indonesia. Poin pertama betul, yang kedua Tommy adalah wirausaha yang dapat mengekspor hasil usahanya, betul. Yang ketiga, Sylvia yang berjuang untuk sehat dalam melawan sakitnya. Kemudian yang keempat, Niki membuat, ya ini salah tadi. Yang kelima, Bobby yang sering gonta-ganti motor keluaran terbaru juga salah. Jadi soal nomor 9 jawabannya adalah A 1, 2, 3, yaitu Dono merupakan artis yang suka terhadap budaya bangsa Indonesia. Tommy adalah wirausaha yang dapat mengekspor hasil usahanya, dan Silviana yang berjuang untuk sehat dalam melawan sakitnya. Sedangkan poin 4 dan 5 ini adalah salah. Soal nomor 10, hal yang disarankan Matt agar dilakukan istrinya adalah datang kepada orang tuanya, mengabarkan kepada mereka soal kehamilannya, meminta doa restu mereka. Siapa tahu hal tersebut akan membuat keluarganya yang selama ini masih bersikap keras soal perkawinan keduanya bisa lebih melunak. Tetap tak menerimanya sebagai menantu tak apa, yang penting bisa menerima cucunya kelak. Dengan sok bijak dinasehati istrinya bahwa ketidakakurannya dengan kedua orang tuanya tidak ditularkan kepada anak mereka kelak, dan jika itu bisa diperbaiki lebih awal mengapa mesti ditunda-tunda. Matt mengatakan Inayatun pasti akan sangat membutuhkan ibunya saat nanti melahirkan, mengingat ia akan melahirkan untuk pertama kalinya. Nilai moral pada kutipan novel tersebut adalah A. Memberitahu kesalahan orang lain, B. Meminta doa restu kedua orang tua. C. Mencoba berbuat baik kepada orang lain. D. Menyadari kesalahan yang telah diperbuat. E. Menghargai usaha yang dilakukan orang lain. Jadi soal nomor 10 adalah terkait dengan bahasa Indonesia. Yang ditanyakan adalah nilai moral pada kutipan novel. Di antara kelima pilihan ini, yang dibahas pada kutipan di atas adalah pilihan B, yaitu meminta doa restu kedua orang tuanya. Karena pada kalimat pertama disebutkan bahwa Matt menyarankan agar istrinya datang kepada orang tuanya, mengabarkan kepada mereka soal kehamilannya, meminta doa restu mereka. Jadi soal nomor 10 jawabannya adalah B, meminta doa restu kedua orang tua. Oke, sekian video kali ini. Kita udah selesai bahas 10 soal. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih udah nonton sampai selesai, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.